Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas latihan di modul ke-11. Kemarin kita sudah membahas dengan modul 11 yaitu di latihan 11.5.5. Dan untuk saat ini, kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas di latihan yang 11.7.5 ya, untuk paket tracernya. Baik, kita langsung saja. Saya akan membuka untuk file paket tracernya, yaitu file PKA. Baik, ini sudah muncul untuk topologi di latihan 11.7.5. Kita coba buka untuk activity-nya. Ini saya perbesar. Oke, kemudian saya checklist untuk topnya biar dia akan muncul terus. Oke, nah di sini kita diminta, ini masih berkaitan dengan subnetting ya. Tapi di sini kalau dilihat dari topologinya, ini masih menggunakan subnetting yang lama, artinya yang menggunakan konsep CIDR ya atau CIDR. Oke, di sini di dalam skenario di sini kita diberikan alamat dari networknya atau NA, network address, yaitu 192.168.100.0 prefix 24. Dan kita diminta untuk melakukan subnetting. Dari topologi yang ada di sini, ini masing-masing LAN, ini ada LAN di S1, LAN untuk S2, LAN untuk S3, dan LAN untuk S4. Ini kebutuhannya ada 25 alamat IP yang bisa diterapkan di dalam end device ya. Kemudian ada switch dan juga router, dimana untuk router 1 dan router 2 di sini dia juga butuh IP address. Oke ya, jadi kalau melihat topologi seperti ini, di sini ada LAN untuk S1, LAN untuk S2, LAN untuk S3, dan LAN untuk S4. Maka untuk menghubungkan antara router 1 dengan router 2 ini, berarti ini juga butuh network. Berarti kalau di sini, berapa sih kebutuhan network ketika melihat topologi seperti ini? Kebutuhannya ada 5, bukan hanya 4. Ya. Jadi bukan hanya untuk S1, S2, S3, dan S4 saja. Tapi untuk menghubungkan antara R1 dengan R2, dia juga butuh network. Ya, jadi kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, nah di sini kebetulan di part 1, di step 1 di sini untuk yang A, dari melihat topologi yang ada, maka dibutuhkan ada berapa subnet. Maka di sini jawabannya ada 5, yaitu ada untuk kebutuhan LAN S1, S2, S3, S4, dan penghubung antara R1 dengan R2. Berarti di sini jawabannya ada 5. Kemudian yang B, ada berapa bit yang harus dipinjam untuk bisa membuat subnet dari topologi tersebut ya. Berarti kalau dilihat dari sini, berarti ini kan ada prefix di sini, prefix 24 ya. Ini saya coba tulis di sini. Oke, ini saya perkecil dulu. Segini ya. Oke, saya coba minimize saja. Oke, coba di sini saya tulis tadi IP-nya berapa tadi? 192.168. Berapa tadi? 100.0.24. Ini 100.0 prefix 24. Nah, maka di sini kalau saya ubah ke dalam biner untuk prefixnya, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. Ini ya, ada 8. Ini ada 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ini ya, lebih 1 ya. Oke, ini hapusnya mana nih? Hapus. Set. Hapus. Mana hapus? Nih. Atau enggak ini aja, biar sama-sama 4 ya. Nah. Oke, tadi pakai ini ya. Nah, sini ada 8. Sini ada 8. Nah, tadi kalau dilihat ada kebutuhannya ada 5 subnet. 5 subnet berarti tadi ada LAN untuk S1, S2, S3, S4 ya. Kemudian hubungan antar R1 dengan R2. Berarti ada 5. Maka kalau melihat seperti ini, tadi pertanyaannya berarti butuh berapa bit yang dipinjam. Berarti kalau di sini ada subnet, ada berapa yang dipinjam, berarti di sini butuh ada 5 subnet, maka rumusnya 2 pangkat N lebih besar atau sama dengan 5. Berarti N-nya berapa? 2 pangkat berapa yang lebih besar atau sama dengan 5? Berarti 2 pangkat 3 lebih besar atau sama dengan 5. Berarti ketemu ada 8. Nih ya. Berarti di sini N-nya berapa? Maka N sama dengan 3. Berarti jawaban yang ada di sini berarti butuh berapa bit yang dipinjam. Nah, sini jawabannya ada 3 bit yang dipinjam. Kemudian berapa subnet yang terbentuk ketika di sini N-nya ada 3. Nah, di sini 8 jawabannya. Ya. 2 pangkat 3 ketemu ada 8. Berarti yang A ini jawabannya ada 5 subnet yang terbentuk, yaitu untuk LAN LAN S1 maksudnya, LAN S2, LAN S3 dan LAN S4, dan yang menghubungkan antara R1 dengan R2 ini. Berarti ada 5 subnet ya. Kemudian di sini yang B, berarti berapa kalau misalnya dibutuhkan ada 5 subnet, kira-kira berapa bit yang dipinjam? Jawabannya ada 3 bit. Karena 2 pangkat N lebih besar atau sama dengan 5. 2 pangkat 3 ketemu ada 8. Maka yang C ini berapa subnet yang terbentuk nantinya? Ada 8 subnet. Kemudian di sini yang D, kira-kira ada berapa IP yang bisa digunakan untuk bisa diimplementasikan di dalam subnet-subnet tersebut ya. Nah, di sini berarti rumusnya 2 pangkat H min 2. H itu adalah banyaknya bit sisa yang dipinjam. Kalau tadi kan berarti dipinjam ada 3 nih. 1, 2, 3. Ya, ini ada 3. Maka sisanya di sini ada 5. Berarti 2 pangkat 5 dikurangi 2. 2 pangkat 5 dikurangi 2 ketemu 2 pangkat 5 itu ada 32 min 2 ketemu ada 30. Maka masing-masing subnet itu daya tampungnya itu ada 30 IP usable ya yang bisa digunakan. Kemudian yang pertanyaan berikutnya di sini ada 5 network tadi ya, ada 5 subnet, yaitu dari subnet nih 0, 1, 2, 3, 4, ada 5. Maka subnet berapa saja? Nah, di sini di dalam contoh di sini sudah ada ini 0, berarti dia subnet 0 yang pertama. Berarti di sini network address-nya 192.168.100.0. Kemudian di sini yang network yang kedua, di sini ada 2 pangkat 5 yaitu 32.
Maka di sini untuk subnet yang kedua 192.168.100.32 dan seterusnya. Ini menggunakan konsep magic number. Nih kalau misalkan ditulis di dalam kertas, ini tinggal digaris di sini. Ya, ini kan sisanya 0 semua. Maka yang dia bernilai 1 di dalam subnet masnya, ini yang kita garis di sini. Maka dari 000 ini ya 000 maksudnya. Kalau dengan menggunakan subnet menggunakan magic number berarti seperti ini. Ini kan ada 3 bit ya. Nah, seperti ini. Ini kan tadi sisanya 00000. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini yang digaris di sini. Tadi pertama 000. Maka yang berikutnya kita mulai dari ini ya. 1 di sini. Berarti di sini nanti 100 ya. Kemudian yang berikutnya berarti 010 dan seterusnya. Nah, ini kalau menggunakan magic number maka akan ketemu. Ketika ketemu di sini ada 8 subnet, maka ketemu di sini ada 0. Ini ada 32. Ini ada 64 dan seterusnya. Ini kalau menggunakan konsep magic number. Tapi kalau saya biasanya untuk mempercepat bukan menggunakan magic number, tapi saya menggunakan pengurangan nilai dari 256. 256 itu adalah diambil dari nilai ini kan kesemuanya itu kan 255 ya. Jadi sebenarnya kan daya tampungnya itu dalam IP itu ada 254. Kemudian ditambah ada 2 karena diambil dari pengurangan yang ini ya. Maksudnya rumusnya itu kan untuk mencari host itu kan rumusnya 2 pangkat H-2. Maka di sini 256 itu tanpa adanya pengurangan 2 ya. Maka ketemu 256 dikurangi dengan apa? Dengan jumlah pemangkatan ini yang dipinjam. Berarti di sini 2 pangkat 7 plus 2 pangkat 6 plus 2 pangkat 5. 2 pangkat 7 itu 128, 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 5 itu 32. Maka ketika ditambahkan, ini ada 10, 14, ini ada 9, 10, 12, tambah ini 12, berarti ada 224 nilainya. Maka dikurangi, 256 dikurangi dengan 224. Ketemu 6, ini 2, ini 32. Maka untuk mencari berapa sih subnet yang terbentuk untuk NA-nya maksudnya ya. Tadi kan ada ketemu ada 8 subnet. Kemudian berapa saja sih subnetnya? Nah, kita dari nilai ini, dari nilai 32 ini kita apa namanya? Kelipatan dari 32 ya, dimulai dari 0. Maka 0 tambah 32 ditambah 32 itu 64, ditambah dengan 32 itu 96, ditambah dengan 32 itu 128, ditambah dengan 32 itu 160, ditambah 32 itu berapa? 192, ditambah 32 lagi berarti 224. Berarti ketemu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Oke. Maka di sini kalau melihat di sini berarti di sini ada 0, 32, 64, 96 dan 128. Ya. Oke, tinggal ini ditulis saja di sini. Kemudian yang F. Yang F berarti untuk subnet masnya yang baru, kalau tadi kan ini ya seperti ini prefix 24, maka sudah berubah jadinya seperti ini. Maka di sini jawabannya ditambah ada bit 1, bit 1, bit 1, sisanya 0. Ada 3 bit nilainya 1. Ya, sisanya 0. Ada 5 bit yang nilainya 0. Berarti di sini dalam desimalnya berarti 254 ya. Nah, ini diperoleh dari sini nih 224.
Oke, kita lanjut ke G. Nah, maka di sini kita jabarkan untuk masing-masing subnet. Untuk NA-nya berapa, IP pertamanya berapa, IP terakhirnya berapa, dan IP broadcast-nya berapa. Itu ya. Nah, kita coba jabarkan di sini. Ini saya bikin file baru. Tadi ya, berarti ketemu tadi untuk 0. Ini kan berarti ada 8 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini IP-nya 192.168.100.0 ya. Ini prefix-nya berarti prefix 27 karena 24 ditambah 3. Oke, ini saya garis. Aduh, garisnya pakai apa nih? Yang lurus pakai apa nih? Yang lurus. Kemudian di sini juga nih saya garis dulu biar nanti gampang. Oke, ntar. Wah, ini kayak bikin apa nih, lautan. Ini kalau pakai ini bagusnya ya pakai kertas, itu kertas yang bergaris supaya nanti memudahkan kita. Kalau misalkan tidak dikasih garis, terkadang apa namanya susah. Oke. Maka di sini yang kedua, jadi 192.168.100.32. Ini 192.168.100.64. Ini biar cepat. 96.128.160 titik, berarti 192.224. Oke, ini sisanya ini kan apa, buat cadangan. Maksud cadangan itu buat memudahkan kita nanti. Oke, nanti ya, nanti biar kita lihat memudahkannya seperti apa. Ini kan berarti ada 8 ya, dari 0 sampai dengan 7 ada 8 subnet. Kemudian tadi ini sudah ketemu, ini berarti NA-nya berarti 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 dan 224. Dan di sini ada ini ya, ini sama ya. Ini NA. Maka IP pertamanya berapa? IP pertama berarti untuk NA ditambah 1, maka ketemu 192.168.100.1 ya. Di sini berarti ditambah 1 ada 33, 65, 97, 129, 161, 193, 225. Kemudian IP terakhir. Nah, IP terakhir berarti di sini ditulis lagi 198, 100. Nah, titik berapa? Kita belum tahu nih ya. Kalau di sini kan daya tampungnya kan 30. Tinggal ditambahkan saja nanti ya. Nah, untuk memudahkan, kita sebelum kita menentukan IP terakhir, kita tentukan terlebih dahulu IP broadcast-nya ya, yaitu 192.168.100. Nah, untuk IP broadcast itu untuk memudahkan mendapatkannya dari mana, berapa nilainya, maka IP network yang berikutnya dikurangi 1. Nah, di sini IP networknya kan yang kedua ini. Yang pertama kan 0, yang kedua 32. Maka IP broadcast adalah IP network yang berikutnya, yang 32 ini dikurangi 1. Maka di sini hasilnya 31. Berarti IP terakhir berarti IP broadcast ini dikurangi 1. Ketemu 30. Ini kalau pas kebetulan 30 gampang. Tapi kalau misalnya nanti ada sampai 500, nah itu kan agak susah gitu ya.
Maka kita tentukan terlebih dahulu NA-nya, kemudian IP pertama dan IP broadcast, baru IP terakhir. Itu. Kemudian di sini berarti IP network yang kedua ini 32, IP pertamanya 33, IP broadcastnya berarti di sini 64 dikurangi 1, 63. Berarti IP terakhirnya 63 dikurangi 1, 62. Itu ya. Kemudian di sini berarti IP broadcastnya 96 dikurangi 1, 95 dikurangi 1, 94. Ini berarti 127, di sini 126. Berarti di sini 159, di sini 158. 158. Iya bener ya. 60 nih. Oke, bener. 160 dikurangi ini. Ya, bener ya. Kemudian yang di sini 191, berarti di sini 190. Kemudian yang di sini berarti dikurangi ya, 2 berapa? 3. Ini kan 224 ya. Berarti dikurangi di sini 2. Nah, di sini ini berapa? Maka di sini nih buat bantu. Berarti membantu di sini kan berarti dari 224 ditambah berapa? 32. Kan ketemu 256. Ya ini maksudnya tadi 256 dari mana gitu. Berarti di sini 256 dikurangi 1. 255. Dikurangi 1 di sini 254. Berarti kalau kita jabarkan di sini ketemunya untuk tabel pengalamatannya. Gitu ya. Nah, di soal kita lihat. Berarti nanti dari subnet 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari sini sampai sini. Untuk yang 8, 9, 10 ini nggak diisi. Ya, karena di sini hanya terbentuk ada 8 subnet. Seperti itu. Oke ya. Kemudian yang berikutnya untuk step 2, bahwa kita diminta untuk memasukkan di dalam topologi untuk R1 yang dia terhubung ke LAN menggunakan subnet 0. Kemudian yang R1 di sini menggunakan subnet 1. Ini R2 subnet kedua, R2 yang berikutnya subnet ketiga, dan ini subnet keempat. Kalau kita ngelihat dari topologinya, ini subnet ke 0, subnet ke 1, kedua, ketiga, dan di sini keempat. Nah, kebetulan di sini sudah dari soalnya ini sudah dikonfigurasi ya. Makanya kita melakukan konfigurasi yang ada di sini yang masih merah-merah ini. Oke. Maka di sini berarti untuk yang R1 yang giga Ethernet 0/0 yang ke sini berarti subnet 0 yaitu 192.168.100.0. Berarti di sini menggunakan network yang pertama ya, yang titik 0. Dan yang S2D ini berarti menggunakan IP-nya 192.100.32. Di sini titik 64 dan di sini titik 96. Sedangkan yang dari R1 ke R2 di sini berarti menggunakan network 192.168.100.128 yang di sini. Nah, di sini kalau dilihat dari soalnya dia sudah dikonfigurasi ya. Di sini. Pada IP yang dia menghubungkan antara router 1 dan router 2 ini sudah dikonfigurasi, ini sudah menggunakan routing dynamic EIGRP. Nah, ini sudah, berarti tidak perlu mengkonfigurasi sini. Artinya ini untuk yang subnet 4 ini digunakan untuk menghubungkan WAN antara R1 dengan R2. Oke, kemudian masuk ke step 3, bahwa IP address pada R1 yang dia terhubung ke semua LAN di sini ya. Untuk dua LAN, berarti LAN S1 dan S2,
ini menggunakan IP pertama. Berarti kalau kita di sini saya gambarkan lagi topologinya. Di sini kan berarti ada PC, sorry, agak turun, PC 1, 2, 3, 4 gini ya. Dan di sini tadi seperti ini kayaknya nih, coba oke ya, terbayang. Oke, ini saya tambahkan switch di sini. Dan di sini dia terkoneksi ke router. Ini lambangnya seperti ini. Ini tadi seperti ini koneksinya. Ini untuk membedakan antara switch dengan PC ya. Oke. Oke, ini berarti di sini kalau saya tambahkan di sini ini 0, 32, kemudian 64 ya, 64. Ini kemudian 96. Ini berarti 128. Ini maksudnya networknya. Network yang sini network ke 0, ke 32, ke 64, 96 dan 128. Oke. Kemudian di sini dari soal bahwa IP di R1 yang dia terhubung ke 2 LAN dan ke WAN ini yang dari sini R1 ke sini dia menggunakan IP pertama. Maka di sini IP yang ada di sini nih. Berarti di sini kan networknya 0, berarti 1.1 ya. Berarti di sini 100.1. Kemudian di sini ini kan networknya 32, maka di sini 100.33. Karena 32 itu network plus 1 ya untuk IP pertama 33. Oke ya, paham ya insyaallah ya. Kemudian 64 di sini berarti 100.65. Ini 100.97. Dan di sini IP yang ini kan IP 128. Ini IP yang pertama, berarti 100.129. Oke. Kemudian yang berikutnya gunakan IP pertama untuk R2 ke LAN. Ini berarti IP pertama sama ya, ini sudah. Dan IP terakhir untuk menghubungkan dari dari R2 ke R1, IP terakhir ya. Nah, tadi pada topologi yang tadi, pada tabel yang sudah kita peroleh untuk network yang ini kan berarti kan network setelahnya dari yang 128 berarti kan berapa? 160 ya, 160 dikurangi 2 berarti ya untuk network terakhirnya. Berarti ada 158. Ini ya, kalau saya ditulis ini kan networknya. Kemudian IP broadcastnya berarti kan untuk network selanjutnya kan 160 dikurangi 1 berarti kan 159. Berarti IP terakhirnya berarti kan 158. Itu ya. Nah, kalau sudah berarti di sini IP-nya 100.158. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini harusnya kalau catatan tadi masih ada untuk memudahkan kita bisa melihat langsung lihat lagi ya catatannya. Kemudian gunakan IP kedua yang kita konfigurasi di switch. Berarti di sini IP kedua. Nah, maka di switch itu IP-nya berarti 100.2, ini 100.34, ini 100.66, ini 100.99,
Oke, ini yang dimasukkan ke dalam interface-nya si switch. Ya, interface-nya si switch berarti di VLAN 1. Oke. Kemudian gunakan IP terakhir. Ya, terakhir untuk masing-masing PC. Berarti di sini IP terakhirnya berapa nih? Ya. Di sini kan berarti untuk network yang kedua kan 32 dikurangi 2. Yang satu buat broadcast. Berarti IP terakhirnya berarti 30. Berarti 100.30. Di sini 100.62 ya. Di sini 100 titik berarti berapa? 96 dikurangi 2 berarti 94. Di sini 100 titik berarti berapa? Dari 96 128 berarti 126. Oke ya. Jadi seperti itu untuk yang apa masing-masing PC. Berarti untuk PC A 30, PC B 62, PC C 94 dan PC D 126. Oke. Berarti di sini sudah ketemu semua ya, sudah ditemu semuanya, maka ditulis di sini. Nah, di sini. Oke, kemudian untuk apa masing-masing ini tinggal kita konfigurasi ya, konfigurasi di dalam topologi tersebut. Dan di sini kita diminta untuk konfigurasi untuk default gateway ya, default gateway dari masing-masing switch ya. Untuk di soal di sini hanya di switch 3 ya, kemudian di PC 4 ditambah default gateway-nya. Nah, ke default gateway berarti IP router di sini. Nah, switch 3 kan berarti ini. Berarti default gateway-nya ini 100.65. Kemudian yang PC 4 default gateway-nya berarti 100.97. Oke, kita coba ya. Masukkan di sini. Oke, kita masukkan di sini. Enable konfigurasi terminal. Berarti masuk ke interface gigabit 0/0. Oke. Ini catatannya tadi mana? Nah, seperti ini. Masuk ke R1. Berarti IP-nya ini ya. Tambahan IP address 192.168.100.1 255.255.255.224. Oke. Kemudian jangan lupa di no shutdown. Oke, kemudian ini sudah sini. Kemudian yang ke sini exit, masuk ke interface gigabit ethernet 0/1. IP address 192.168.100 berapa tadi? 33. 255.255.255.224. No shutdown lagi. Oke, kalau sudah, ini yang error ini sudah nih. Tinggal berarti yang berikutnya. Ini sudah switch 3. Nah, switch 3. Ini kalau dari soal switch 1 ini di lock ya, karena sudah dikonfigurasi. Ini juga sudah. S4 juga sudah, tinggal S3. Nah, S3 di sini tadi enable konfigurasi terminal. S3 tadi IP-nya ini 66 ya. Nanti masuk ke interface VLAN 1. IP address-nya 192.168.100 berapa? 66. 255.255.254. Oke, jangan lupa no shutdown juga. Oke, kalau sudah, ini exit, masukkan IP default gateway-nya. IP default gateway-nya berarti IP-nya sih
router ini ya. Nah, ini berapa? 192.168.100.65. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian di PC keempat. Oke, ini kita coba di sini. PC 1 ini di lock, 2 di lock, 3 di lock, 4 ya. Di 4 di sini. Ini juga router 2 di lock juga ya. Berarti cuma dikonfigurasi router 1, S3 dan PC 4. Oke ya. Untuk PC 4 berarti IP-nya PC 4 nih. Ini 126 192.168.100.126. Ini keyboard saya angka satunya agak bermasalah nih. Ini 224. Oke, default gateway-nya 100 berapa di sini? Default gateway 97. Ini yang ke sini ya. Nah, 97. Oke, kalau sudah, coba kita ngelihat di sini activity-nya. Nah, sudah 100%. Berarti sudah oke. Ini kita cek coba di sini. Kita cek. Nah, sudah oke semua. Kalau sudah, tinggal kita coba lakukan tes koneksi ya. Nah, di sini. Nah, disuruh melakukan ping dari R1, S3 dan PC 4 ya. Dari R1 ke S3 dan PC 4. Ini R1. Ini misalkan mau ngeping ya, misalkan exit terlebih dahulu. Ping taruhlah dari R1 nih ngeping ke sini, ke dirinya sendiri nih. Oke, ini R1 tadi ping IP 1 192.168.100.1. Nah, sukses ya. Ini sudah sukses. Ini berarti ngeping ke interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, yang kedua ngeping ke gigabit Ethernet 0/1 33. Nih, sukses. Kemudian diminta untuk ngeping ke switch 3. Berarti 166 ya. 166. Oke, kita tunggu. Sukses. Terakhir disuruh ngeping ke IP PC 4 yaitu 126 ya. 100.126. Oke, sudah berhasil. Berarti sudah oke. Jadi intinya kita melihat topologi di sini, kebutuhan dari topologi ini seperti apa. Kalau dilihat dari soal, ternyata dibutuhkan ada 5 network atau 5 subnet ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan masing-masing subnet di sini ada 25 host. Ya. Berarti 2 pangkat berapa yang bisa memenuhi syarat ya. 2 pangkat berapa min 2. Ternyata ketemu ada 2 pangkat 3 untuk mencari subnetnya. Ketemu ada 8 subnet. Dan masing-masing subnet daya tampungnya ada 32 host atau 32 IP yang bisa digunakan. Kemudian kita jabarkan ya, dijabarkan menggunakan tabel pengalamatan di sini. Maka sudah ketemu nih IP-IP-nya berapa. Tinggal kita konfigurasi. Seperti itu ya. Oke, itu saja untuk pembahasan di lab 11.7.5. Semoga bisa menambah wawasan kita. Selamat belajar dan terima kasih sudah mau menyimak di video saya kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.